Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Tila dengan NIM 208240002. Saya mahasiswa dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil resum dari 4 makalah yang telah dipaparkan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Adapun keempat makalah ini memiliki judul yang berbeda-beda dan pembahasan yang berbeda-beda pula. Untuk makalah yang pertama berjudul Konsep dan Hakikat Moderasi Beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Pada makalah yang pertama ini membahas tentang moderasi beragama sebagai salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam. Konsep ini dikenal dengan istilah wasatiyah yang berarti sikap tengah-tengah, adil, dan seimbang dalam beragama. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143, umat Islam disebut sebagai ummatan wasatan, yaitu umat yang moderat dan menjadi saksi bagi umat lainnya. Moderasi tercermin dalam banyak aspek kehidupan, seperti keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta keadilan sosial. Dalam hadis-hadis Rasulullah juga ditegaskan pentingnya beribadah secara pertengahan, tidak berlebih-lebihan, dan tidak membebani diri. Rasulullah mengajarkan bahwa agama itu mudah dan jangan sampai membuat manusia lari dari agama karena sikap yang terlalu keras. Konsep moderasi ini menjadi fondasi penting untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan pribadi, sosial maupun berbangsa. Selanjutnya pembahasan makalah yang kedua yang berjudul Moderasi Karakter Asli Agama Islam. Pada makalah yang berjudul Moderasi Karakter Asli Agama Islam ini mengupas tentang bagaimana Islam sejak awal lahir sebagai agama yang moderat. Dalam sejarah disebutkan Islam muncul di tengah dua kutub ekstrim, yaitu spiritualisme Persia yang berlebihan dan materialisme Romawi yang berlebihan. Islam tidak berpihak pada salah satu ekstrim manapun. Sebaliknya, Islam membawa nilai keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara akal dan wahyu, serta antara hak individu dan hak masyarakat. Dalam makalah ini dikemukakan pendapat Rektor dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang menekankan bahwa nilai-nilai dalam Konstitusi Madinah harus dipahami sebagai nilai universal, bukan aturan lokal yang bisa diterapkan begitu saja di semua tempat ataupun zaman. Islam moderat juga mencakup prinsip-prinsip seperti toleransi, keadilan, keterbukaan terhadap perbedaan, serta komitmen terhadap kemaslahatan umat. Dengan demikian, disimpulkan bahwa karakter asli Islam adalah moderasi itu sendiri yang menjadi solusi atas persoalan ekstremisme dan radikalisme. Selanjutnya, pembahasan makalah yang ketiga yang berjudul Membangun Toleransi. Pada makalah yang ketiga ini membahas tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga beragama. Toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan, baik dalam agama, budaya, maupun pandangan politik. Dalam realitas Indonesia yang multikultural, toleransi menjadi
syarat utama untuk menjaga keharmonisan. Namun, tantangan terhadap toleransi tetap ada, seperti munculnya fundamentalisme dan advokasi kebangsaan. Nadatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di negara Indonesia justru berperan aktif dalam membangun dan menjaga nilai-nilai toleransi melalui pendidikan, dakwah, dan advokasi kebangsaan. Konstitusi Indonesia sendiri menerapkan paradigma moderat, yakni bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara yang berdasarkan Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan menghargai keberagaman. Toleransi dalam beragama menjadi bentuk nyata dari implementasi moderasi sehingga kehidupan bangsa menjadi damai dan harmonis. Selanjutnya, pembahasan makalah yang keempat, yang terakhir, yaitu yang berjudul Ekstremisme Beragama dan Ruang Lingkupnya. Makalah yang keempat membahas tentang fenomena ekstremisme atau ghuluw dalam beragama. Ekstremisme terjadi ketika seseorang melampaui batas syariat dalam memahami atau menjalankan ajaran agama. Ekstremisme bisa terjadi dalam akidah seperti mengkultuskan manusia setara dengan Tuhan, ataupun dalam ibadah seperti berlebihan dalam beramal tanpa mempertimbangkan kemampuan dirinya sendiri. Ciri-ciri kelompok ekstrem antara lain adalah fanatik buta, mempersulit orang lain, bersuudzon, berprasangka buruk terhadap kelompok lain, hingga mudah mengkafirkan sesama muslim. Penyebab utama terjadinya ekstremisme ini adalah rendahnya pemahaman moderasi, interpretasi agama yang sempit, serta pengaruh kondisi sosial dan politik yang tidak stabil. Solusi dari ekstremisme adalah dengan memperkuat pendidikan moderasi beragama, melakukan deradikalisasi berbasis dalil Al-Quran dan hadis, serta memperbanyak dialog lintas agama dan budaya. Dengan demikian, moderasi dan toleransi menjadi benteng utama untuk melindungi umat dari jebakan ekstremisme. Di akhir ini saya akan menyampaikan bahwa kita harus memahami bahwa moderasi beragama bukan hanya sekedar konsep, tetapi merupakan inti ajaran Islam yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Moderasi beragama mengajarkan keseimbangan, keadilan, toleransi, serta menghindarkan kita dari sikap berlebihan atau ekstrim. Semoga dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama, kita dapat menjadi generasi yang mampu menjaga keharmonisan bangsa, memperkuat persatuan, dan menghindarkan diri dari paham-paham yang merusak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.